Iya, intinya tak kayak jadwal kayak tak kayak daftar arek kayak. Mana? Oh, yang jadwal apa data? Jadwal. Peminatan. Data. Ya udah saya bilang, udah tak siapkan ke Mbak.
Bu Nani itu yang SMK Muhammadiyah 7 Gedung Pring. Itu kok sudah nol apa sudah selesai? Apa gimana? Kayaknya mereka semuanya keputus Terus gimana ini Bu? Saya harus gimana? di WA aja. Tapi Ditanya kok Pak nggak Ana. masuk ke room besar ya? Iya, makanya koneksi internetnya kayaknya di sana keputus ini. Oh gitu. Ya, kalau dilihat kan mereka nggak ada di partisipan. Lah ya itu, kok nggak masuk ke room besar, kok nggak balik ke sini gitu. Iya, di WA aja salah satu. Nggih, Dikonfirmasi, Bu, apakah koneksi internetnya terputus di situ? nggih, Kok nggih, tiba-tiba menghilang dari Zoom gitu aja. nggih, nggih. Oke. Pak SMK. Siapa itu yang aktif? Siapa Bu Supatami kayak? Iya, Bu Supartami. Bu Nani, Bu Lulu pas di kelas kita.
Tak. Nah, keluar semua ini berarti Pak. Keluar semua memang Bu yang di Muhammadiyah 7. Masuk Iya. room utama saja dulu. Sudah selesai apa belum Bu? Iya, mohon maaf ini kita kan Zoom-nya di sekolahan semua. Nah, internetnya ada masalah jadi Ya. keluar semua. Ya ini tadi keluar semua. Kalau belum selesai masuk room utama ini saya Di sini aja nggak apa-apa, ya. cuman kelas Oh ini iya. kan isinya. Oh iya iya iya. Iya, Masuk kok. di sini Bu. Saya pikir kok 0 pesertanya. Oh, pasti internetnya bermasalah ini di sekolahnya. Iya. Internetnya bermasalah ini sedang perbaikan Bu, mohon maaf. Ini pakai hotspot dari HP. Pakai tethering ya. Pakai tethering. Saya mau ke Full cari
Oke, sudah Sugio listrik kembali. mati, makanya. Sudah kembali ke sini semua ya. Anak birin tuh kan ada.
Semua 5 lho, rampok akeh-akeh. Ya. Oke, Bapak Ibu tadi sudah mencermati CP-nya untuk di program keahlian sesuai yang di-PK-kan di tempat Bapak Ibu. Saya mau ada yang presentasi ya. Tadi pagi yang presentasi Banyu Putih. Sekarang yang presentasi dari Darul Ulum ya, boleh Darul Ulum. Sinten yang mau mempresentasikan? Pak Irfan, Bu. Kurikulum. Pak Irfan, oke. Kameranya geser, layarnya geser dikit Pak, biar kelihatan semua wajahnya. Datuk didinglone rene, Pak. Nah, Ganteng. Gantengnya kita. gantengnya. Share screen itu. Ganteng Pak Irfan. Magae. Guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya hormati, kami dari SMK Negeri Darul Ulum Muncar akan mencoba untuk mempresentasikan untuk analisis capaian pembelajaran. Kebetulan di program keahlian kami ada agri teknologi pengolahan hasil pertanian. Ini yang akan kita angkat sebagai analisis capaian pembelajaran. Kami dari SMK Negeri Darul Muncar dengan anggota 7 orang akan mempresentasikan untuk capaian pembelajaran di agri teknologi pengolahan hasil pertanian. CP yang kita download sesuai yang diedarkan untuk pengolahan hasil pertanian. Pada fase E kelas 10 peserta didik akan mendapatkan gambaran lengkap mengenai program keahlian agri teknologi pengolahan hasil pertanian agar dapat menumbuhkan kebanggaan, harapan besar, passion untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar. Kemudian dari hasil capaian pembelajaran pada fase tersebut, kita menyimpulkan ada kompetensi yang bisa didapatkan dari fase tersebut adalah dapat menumbuhkan kebanggaan, harapan besar, passion untuk merencanakan aktivitas pembelajaran pada agri teknologi pengolahan hasil pertanian. Dari fase tersebut, dari capaian pembelajaran tersebut, sesuai dengan lampiran CP yang ditetapkan oleh pemerintah, ini ada beberapa elemen yang bisa ditampilkan. Yang pertama adalah proses bisnis secara menyeluruh di bidang industri pengolahan hasil pertanian. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi yang digunakan, proses kerja dan isu-isu global di bidang industri pengolahan hasil pertanian. Kemudian yang ketiga, agripreneur, lapangan kerja dan peluang usaha di bidang agri teknologi pengolahan hasil pertanian. Kemudian yang keempat, proses dan teknik dasar pengoperasian alat dan mesin penanganan dan pengolahan hasil pertanian. Kemudian yang kelima, penanganan komoditas pertanian sesuai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3H. Kemudian yang keenam, prinsip dan teknik kerja laboratorium pengujian mutu hasil pertanian. Dari keenam elemen tersebut, ini kita mencoba untuk menarik hubungan antara hubungan dan peran elemen dalam kompetensi yang dituju oleh CP. Yang pertama dari proses bisnis secara menyeluruh, ini kita menyimpulkan
Hubungannya proses bisnis secara menyeluruh di bidang industri pengolahan hasil pertanian dapat menumbuhkan kebanggaan dan harapan besar passion dan vision dari peserta didik. Karena dengan mengetahui proses bisnis secara menyeluruh, siswa dapat mendapatkan gambaran apa yang akan didapatkan pada proses pengolahan hasil pertanian. Mohon maaf baterainya low. Oke, terima kasih. Berikutnya, untuk CP berikutnya, perkembangan teknologi digunakan untuk proses kerja. Poin yang kita tarik untuk yang di elemen yang kedua adalah tentang teknologi yang digunakan di pengolahan hasil pertanian. Kemudian hubungan itu bisa kita simpulkan pengetahuan tentang perkembangan teknologi, kemudian proses kerja, kemudian isu global di industri pengolahan hasil pertanian dapat menumbuhkan kebanggaan dan passion, vision, dan gambaran usaha di bidang pengolahan hasil pertanian. Kemudian yang berikutnya, elemen ketiga adalah agripreneur dan lapangan kerja. Agripreneur dan lapangan kerja ini menjadi peluang usaha di bidang industri agriteknologi pengolahan hasil pertanian. Dan sekaligus pengetahuan tentang agripreneur dan lapangan kerja akan menjadi motivasi untuk pengembangan usaha di bidang pengolahan hasil pertanian. Berikutnya, pengetahuan elemen yang berikutnya adalah proses dan teknik dasar pengoperasian alat. Sudah barang tentu untuk bisa menjadi entrepreneur di bidang pengolahan pertanian harus mengetahui proses dan teknik dasar dalam pengolahan pengoperasian alat di bidang hasil pertanian. Karena tanpa mengetahui proses dan teknik dasar, sepertinya untuk usaha di bidang hasil pertanian akan sulit untuk bisa berkembang secara lebih lanjut. Kemudian berikutnya, penanganan komoditas. Elemen berikutnya yang kelima, penanganan komoditas pertanian sesuai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3LH. Mungkin elemen ini hampir semua di kompetensi itu memiliki penanganan atau prosedur K3LH karena ini menjadi syarat mutlak atau mungkin menjadi syarat untuk kerja di industri baik itu Keputus ini kayaknya. Putus. Baterainya habis. Lobet. Parwayanya sempat putus ini, Bu. Oh, koneksinya ya. Gantian. Koneksinya, Ibu. Gantian putus. Oh, saya ini tadi yang keputus. Kedompreng juga putus terus, Bu. Ya, inilah apa dinamikanya. Listrik padam ini tadi. Oh, gitu. Makanya kok saya lihat di grupnya loh, 0 peserta, ini orangnya keluar semua. Iya. Ngapunten. Pak Lulunya bingung tadi. Ini kedua-dua pada kemana semua? Yang jelas tidak melarikan diri semua ini. Memastikan Tinggal pergi ke kantin. sampai hari ini listrik masih mati. Ini pakai. Oh gitu. mohon maaf Bapak Ibu, jaringan putus. Oke. Sugio kok skripenan mati nih. Sampai Terima K3LH kasih. tadi ya? Ya,
tadi sudah sampai pada K3LH ya. Jadi K3LH ini menjadi kompetensi yang harus dimiliki untuk semua kompetensi keahlian. Kemudian yang terakhir yang mencirikan di bidang pengolahan hasil pertanian adalah tentang penjaminan mutu. Atau dalam elemennya prinsip dan teknik kerja laboratorium pengujian mutu hasil pertanian. Ini menjadi bagian yang menggaransi hasil produk hasil pertanian sehingga produk tersebut dapat diterima oleh konsumen harus ada penjaminan mutu atau melalui pengujian mutu hasil pertanian. Demikian presentasi dari kami SMK Darul Muncar. Satu topik yang kita angkat adalah di bidang capaian pembelajaran di agriteknologi pengolahan hasil pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba geser ke atas, Pak. Tampilkan yang atas. Nama mapelnya apa ini? Agriteknologi pengolahan hasil pertanian, Bu. Berarti dasar-dasar agriteknologi pengolahan hasil pertanian, nggih. Betul. Oke. Ada yang ngajar di sini? Ikut komite ini? Ada. Ada. Ini termasuk saya sendiri di bidang agriteknologi pengolahan hasil pertanian, Ibu, bersama Ibu Ayu. Ini kebetulan kita berdua yang dari agriteknologi pengolahan hasil pertanian. Sekarang Pak, dari elemen-elemen yang sudah dari elemen DCP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Kalau menurut Bapak, kira-kira sudah mencukupi nggak ke semua elemen ini untuk memberikan pemahaman mengenai agriteknologi pengolahan hasil pertanian? Oke, terima kasih Ibu. Sebelumnya kami basicnya sebetulnya pengolahan di bidang hasil perikanan, Ibu. Karena sekarang program keahliannya bergabung menjadi pengolahan hasil pertanian, kita mencoba untuk mengaitkan dan sekaligus mengambil ruang yang lebih besar di bidang pertanian. Untuk kebutuhan ini dari CP yang sudah ada, termasuk elemennya, saya kira sudah sangat cukup untuk mendasari. Hanya berikutnya sampai sekarang, kita kan sudah melaksanakan program SMKPK dengan kurikulum Merdeka Belajar. Ini kan tahun depan ini memasuki tahun kedua. Sampai sekarang ini untuk fase F atau kelas 11 dan 12, sampai sekarang ini kita belum mendapatkan rujukan untuk capaian pembelajaran di fase F. Sehingga gambaran berikutnya seperti apa ini kita menunggu rujukan atau juknis yang sesuai. Tapi untuk kebutuhan kompetensi dasar, saya kira sudah sangat mencukupi. Tergantung improvisasi yang kita berikan saja ke peserta didik. Oke. Kemudian ini CP ya. CP itu kan sesuatu yang baru ya. Ya betul. Kalau dibandingkan dengan yang tahun kemarin, katakanlah K13, apa yang Bapak rasakan berbeda dari sudah disediakannya CP ini oleh pemerintah? Podo wae karo tahun wingi atau gimana? Sebetulnya bisa dikatakan ada beberapa yang cukup signifikan berbeda, Ibu. Terutama kalau yang di proses bisnis, pengenalan proses di kemarin untuk teknologi, proses teknik dasar, kemudian di K3LH dan di penjaminan mutu, itu sebetulnya sudah ada di, kalau kita kembali ke program kami yang pengolahan hasil perikanan itu sudah tercakup, Ibu. Hanya saja untuk secara eksplisit, ada satu poin yang eksplisit belum ada di tahun yang sebelumnya adalah tentang agripreneur. Agripreneur ini menjadi hal yang baru pada saat ini kita berikan sebagai kompetensi dasar. Dan ini mungkin di tahun-tahun sebelumnya belum kita dapatkan tentang agripreneur. Karena di tahun sebelumnya itu kita hanya mengenalkan proses, teknologi, kemudian teknik dan penjaminan mutu. Tapi belum menyangkut pada agripreneur. Itu kalau menurut saya hal yang terbaru
dalam kompetensi dasar yang diberikan di struktur kurikulum yang baru ini. Oke, terima kasih Pak Irfan yang sudah memaparkan hasil pekerjaan dari kelompok di SMK Darul Ulum. Darul Ulum Menjar. Matur suwun. Bisa di stop. Ya. Terima kasih Bu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Jadi bagaimana keterkaitan antara elemen untuk mencapai kompetensi itu, karena Bapak Ibu yang paling tahu kontennya ya, Bapak Ibu yang bisa merelasikan ya, mencari hubungannya. Kira-kira, nah di sini sebenarnya kesempatan juga untuk mengkritisi, benar nggak sih yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu nanti bisa diterapkan di satuan pendidikan atau enggak. Kemudian untuk yang CP-nya yang fase F, sampai saat ini kami juga belum mendapatkan informasi kapan akan diluncurkan. Karena ini yang PK lanjutan juga pastinya menunggu-nunggu ya. Karena pada saat awal-awalnya dulu disampaikan fase E-nya ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian fase F itu karena sudah ke konsentrasi keahlian ditentukan oleh sekolah. Tapi kemudian ada informasi update lagi bahwa fase F pun nanti akan disusun oleh pemerintah. Tapi sampai sekarang belum ada. Nah, mudah-mudahan akhir bulan inilah atau Juli karena sudah mau masuk ajaran baru ya. Sehingga yang di kelas, yang di fase F juga harus segera menerima materi sesuai dengan yang ditentukan. Mudah-mudahan nggak sampai awal Juli sudah muncul untuk yang fase F-nya. Jadi yang PK lanjutan sudah bisa mengimplementasikan di kegiatan pembelajaran di tahun ajaran berikutnya. Selanjutnya, masih berkaitan dengan CP. Jadi kan kita nanti harus bisa membreakdown ya dari CP itu menjadi TP, kemudian menjadi ATP. Nah, tapi sebelum itu kita harus bisa menelaah CP untuk dijadikan rumusan tujuan pembelajaran. Ada LK-nya juga, ini saya sharingkan dulu. Oke. Ya. Jadi dalam sebuah CP itu ada konten dan kompetensi. Cara mudahnya mengidentifikasi kompetensi itu seperti kita dulu mengenal ada taksonomi Bloom ya. Apa sih yang harus dikuasai oleh siswa? Kemudian konten, ya topik materinya dari CP. Nah, misalnya ini ada kalimat CP, sembarang aja. Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut antara lain mengamati, mempertanyakan, dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penelitian, memproses dan menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan merefleksi, dan mengkomunikasikan dalam bentuk proyek sederhana atau simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia terkait dengan energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi virus,
Kemudian semua upaya tersebut diarahkan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, dari CP ini, kompetensinya kira-kira apa dulu? Tadi kata kuncinya kompetensi itu cara gampangnya adalah merujuk ke taksonomi Bloom. Saya bagian ngetik, ayo. Kompetensinya apa? Memahami. Apalagi? Menerapkan. Menerapkan? Ya. Menganalisis. Analisis. Refleksi. Kalau pakai yang tertinggi itu mengevaluasi atau mengkreatif. Ya. Ya. Ada di sini mengevaluasi ya. Lakukan. Lagi Melakukan. Mencipta, mengkreatif. Melakukan itu menerapkan. Di sini ada mengkomunikasikan ya. Mengkomunikasikan. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Mengamati, mempertanyakan, memprediksi, merencanakan, melakukan penelitian, menganalisis, mengevaluasi, mengkomunikasikan. Kontennya apa kira-kira ini? Kontennya dari rumusan kalimat CP ini? Halo? Mungkin jenis energi alternatif. Energi alternatif. Ya, jenisnya, jenis energi alternatif. Pemanasan global. Pencemaran lingkungan. Nanoteknologi. Bioteknologi. Kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pandemi akibat infeksi virus. Pemanfaatan limbah dan bahan alam. Pemanfaatan limbah. Ya, jadi kira-kira yang di sini ya. Nah, dari kompetensi dan konten ini, akhirnya kita bisa merumuskan tujuan pembelajarannya apa. Tujuan pembelajaran itu terdiri dari kompetensi, kontennya, kalau bisa dimasukkan unsur profil pelajar Pancasila. Tapi sementara ini nggak usah dulu, nggak apa-apa. Jadi rumusannya adalah memahami jenis energi alternatif dan menerapkan yang harus dipresentasikan sekarang. Menerapkan apa ini? Peranan energi alternatif. Menerapkan itu bisa sama dengan menggunakan ya. Nah,
boleh. Nah, Menerapkan penggunaan ya. energi alternatif Dalam kehidupan sehari-hari. sehari-hari. Nah, dan seterusnya. Rumusan dari, nah kemudian katakanlah nanti setiap elemen dibuat gitu ya. Jadi diidentifikasi kontennya, kalimat di CP ya, CP di setiap elemen. Nah, CP di setiap elemen itu diidentifikasi kontennya apa, kompetensinya apa. Setelah itu baru dibuat ke rumusan tujuan pembelajarannya. Nanti kalau tujuan pembelajarannya sudah ada, baru kita lanjut membuat alur supaya semua tujuan pembelajaran itu bisa tercapai di dalam fase E. Nah, supaya ini nanti bisa langsung masuk ke KOS, yang harus disusun Bapak Ibu, sehingga yang Bapak Ibu rumuskan TP-nya itu adalah program keahlian yang di-PK-kan. Oke. Jadi ini nanti kita breakout lagi. Silakan Bapak Ibu ambil CP di setiap elemen, kemudian kontennya apa, kompetensinya apa, kemudian rumusan CP-nya. Nah, misalnya saya ngambil dasar nautika. Nah, misalnya ini dasar nautika kapal niaga. Nah, nanti ngambilnya yang di sini. Ya. Jadi setiap CP ini nanti Bapak Ibu identifikasi seperti tadi. Misalnya yang pertama ini, pada akhir fase E, peserta didik dapat memahami tentang proses kerja di kapal niaga, antara lain persiapan, pelayaran, persyaratan kerja di kapal, kontrak kerja, buku pelaut, pekerjaan selama pelayaran, serta pengetahuan tentang lembaga yang terkait dengan pelayaran kapal niaga. Nah, kompetensinya apa di sini? Kompetensinya? Kompetensinya apa? Ya, kompetensinya adalah memahami. Kontennya? Pelayaran. Persiapan pelayaran. Kontennya ini ya, proses kerja di kapal niaga. Baru nanti ini dirinci. Proses kerja di kapal niaga itu apa sih? Apa saja sih? Persiapan pelayaran. Sehingga dari situ rumusan tujuan pembelajarannya adalah Memahami tentang proses kerja di kapal niaga. Nah, yang ini nanti boleh dirinci, ditambahkan. Seperti itu nggak Bapak Ibu? Jadi semua CP di setiap elemen nanti Bapak Ibu identifikasi seperti itu. Sehingga setelah ini nanti CP-nya sudah terbreakdown ke TP, besok materi selanjutnya masih tentang KOS untuk perencanaan pembelajaran. Sekali lagi yang diidentifikasi adalah CP untuk program keahlian yang di program PK-kan tahun ini di sekolah Bapak Ibu. Supaya nanti kita bisa langsung
dari CP, TP, ATP, akhirnya ke draft modul ajarnya. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Bisa. Oke, Mbak Lulu di breakout lagi, Mbak Lulu. Iya, Bu. Ambil LK-nya saya Oh, share. apa itu ngomong join nang SM kelas kecil meneh. Apalah semangat. Memang kalau BIMTEK itu pekerjaannya banyak. Proses untuk bisa paham. LK. Merancang pembelajaran. Eksplorasi konsep. Oke, LK sudah di-share di grup WA.
Oke, sudah ke ruang utama semua ya? Sudah selesai ya Bapak Ibu? Belum. Padahal mau ditambahin lagi nih kerjaannya. Oke, kita cek dulu, nggak apa-apa belum selesai, nanti dilanjut setelah istirahat ya. Sesi asinkron. Saya cuma mau tunjukkan tugasnya hari ini tuh Bapak Ibu banyak sekali. Kita lihat di LMS-nya. Banyak listrik mati. Itu. Duh, mana tadi? 15 Juni. Ya, hari ini. Jadi di sini ada S14B, unggah tugas ruang kolaborasi. Ini yang saya kasih source-nya yang PowerPoint tadi ya. Yang CP, kemudian elemen, keterkaitan antar elemen. Nanti diunggahnya di sini. Kemudian yang pemahaman capaian pembelajaran, ini yang barusan Bapak Ibu kerjakan. Yang Word tadi, nanti diunggahnya di sini. Ada satu LK lagi, unggah aksi nyata. Nanti saya share LK-nya. Nah, yang dua ini, ruang kolaborasi dan demonstrasi konseptual, ini saya setting tadi barusan yang mengunggah per grup saja. Jadi kalau dalam satu kelompok sudah ada satu yang mengunggah, nanti oleh sistem secara otomatis yang lainnya itu akan tercentang juga. Kemudian yang aksi nyata, ini nanti mengunggahnya tetap individu, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita ada LK yang tadi sumbernya PowerPoint, kemudian yang S14C itu yang barusan Bapak Ibu kerjakan, mungkin yang belum selesai. Nah, yang ini nanti yang mengunggah salah satu saja, sudah saya set, nanti di sistem semua peserta yang lain akan otomatis tercatat sudah mengunggah. Sementara untuk yang aksi nyata, ini nanti filenya saya share di grup WA, yang ini nanti mengunggahnya masing-masing. Kemudian ini untuk yang CP ya. Nah, di KOS ini juga ada penyusunan ada LK aksi nyata. Nah, jadi berdasarkan yang nanti ada konfirmasi aja sebenarnya. Aksi nyata itu semacam rencana tindak lanjut setelah Bapak Ibu memperoleh materi ini tadi. Nah, kemudian di asinkron ada unggah tugas ruang kolaborasi lagi, ada unggah tugas ruang kolaborasi merancang pembelajaran 1 dan 2. Yang ini LK-nya akan kita bahas besok. Jadi yang ini belum ya. Jadi tugasnya Bapak Ibu nanti hari ini adalah S14B, S14C, S14D. Yang ini juga masih besok, nggak apa-apa. Nah, yang sekarang sama yang ini. Yang dua ini cukup salah satu saja, nanti yang enggak, yang ini perorangan. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami nggak? Tugasnya tiap hari banyak. Insya Allah Bu, sampai rupanya ini kayak laptop Bu. Ditumpuk-tumpuk, besok akan ketambahan lagi. Tumpuk undung. Ya, tumpuk undung kalau bahasa orang Jawanya ya. Undung tumpuk Bu. Iya, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat semua dan semangat menikmati prosesnya. Makanya kemarin kan saya dinikmati bilang, ya Bu ya. Jangan cuma kejar centangnya, tapi dinikmati proses untuk mendapatkan. Memburu centang ini Bu. Centangnya itu. Bagaimana menikmati centang internet Bu? lemot dan listrik. Kejar centang. Dinikmati sambil ngopi. Memburu centang hijau. Oke, jadi hari ini tadi kita sudah belajar
kos untuk bagian yang pertama, karakteristik sekolah dan juga penentuan visi misi tadi sudah, tapi tujuannya belum ya. Kemudian kita sudah mendapatkan capaian pembelajaran untuk setiap program keahlian yang di PK-kan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Sudah tahu elemen-elemennya apa saja, sudah mengidentifikasi mana yang kompetensi, mana yang konten, kemudian sudah mencoba merumuskan tujuan pembelajarannya. Nah, besok dari rumusan tujuan pembelajaran ini akan kita perinci lagi menjadi alur tujuan pembelajaran. Besok itu harapannya sudah keluar jam pelajarannya. Jadi kayaknya nggak cukup waktunya sampai kita sore nge-zoom nanti. Ya, habis ini Bapak Ibu istirahat dulu, sholat, makan siang. Nah, Alhamdulillah Pak Umu. mengendapkan. Terus ya sudah saya kasih keringanan yang 2 tadi, yang upload salah satu saja, nanti otomatis yang lain sudah akan tercentang. Nah, jadi silakan di masing-masing sekolah koordinator tukang upload tugasnya siapa? Tukang upload. Pak Didi, Bu. Oke, pokoknya nanti yang tanggung jawab, nah itu nanti yang dikejar-kejar. Yang ngejar bukan cuma saya, tapi teman-temannya loh. Lu turun ngono nilai nih, gara-gara turun diupload tugas kelompok kita. Nah, gitu. Merdeka ya, merdeka. Kita merdeka. Merdeka belajar banyak. Iya. Mohon maaf karena memang tuntutannya Bapak Ibu tugasnya banyak. Saya dulu juga pada saat mengikuti pelatihan ini juga banyak sekali. Saya sudah pernah mengalami Bapak Ibu, jadi sudah tahu rasanya terlebih dahulu. Oke, hari ini cukup sekian dulu ya. Ibu. Pagi kita lanjutkan. Besok masih Kamis ya, berarti masih bisa masuk jam 8 lah. Oh iya, nanti fotonya setelah fotonya sudah ada di drive bersama Bapak Ibu. Tadi habis subuh buka, fotonya sudah diupload di drive bersama oleh Mbak Lulu. Nah, nanti bisa dilihat ganteng-ganteng sama cantik-cantiknya di situ. Oke, waktu saya kembalikan ke Mbak Lulu. Kita lanjutkan besok. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas paparan Bu Nani. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sampai siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum acara berakhir, mari kita baca hamdalah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu Bapak Ibu. Fotonya Bu Lulu. Ya, ini Bu Marsani, Bu Titin, Bu kameranya. Ya, untuk slide ke-1, 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Sudah boleh live ya. Tetap semangat semuanya. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih Bu Nani. Jaga kesehatan. Iya.